Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang blueprint ketahanan pangan transformasi menuju smart farming. Materi ini membahas bagaimana perkembangan teknologi pertanian selama 1 dekade terakhir mampu mengubah cara kita memproduksi pangan secara lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan. Slide yang kedua adalah mengapa harus berubah? Pertanyaan pertama, mengapa pertanian harus bertransformasi? Saat ini kita menghadapi 3 tantangan besar, yaitu meningkatnya permintaan pangan, perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi, serta degradasi lahan dan sumber daya air. Jika masih menggunakan cara konvensional, maka akan semakin sulit memenuhi kebutuhan pangan di masa depan. Karena itu, diperlukan pendekatan baru yang lebih cerdas dan berbasis teknologi. Selanjutnya adalah dari perkiraan menjadi data. Dulu, keputusan petani banyak yang berdasarkan pengalaman dan perkiraan. Sekarang kita memasuki era pertanian berbasis data, sensor, drone, citra satelit, hingga kecerdasan buatan membantu petani mengetahui kondisi lahan secara real time. Jadi, keputusan tidak lagi berdasarkan kira-kira, tetapi berdasarkan data yang lebih akurat. Slide selanjutnya adalah pada slide ini terlihat perubahan paradigma yang cukup signifikan jika di pertanian konvensional fokus pada peningkatan produksi dan pendekatan umum, maka smart farming berfokus pada pengelolaan yang presisi. Setiap petak lahan diperlakukan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga menggunakan input menjadi lebih efisien dan hasil lebih optimal. Slide selanjutnya adalah ekosistem smart farming. Smart farming bukan hanya tentang satu teknologi di dalamnya. Terdapat berbagai komponen yang saling terhubung, seperti sensor IoT atau IoT, drone, kecerdasan buatan, big data, hingga blockchain. Semua teknologi tersebut bekerja sebagai satu ekosistem untuk membantu petani mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Hasil riset selama 1 dekade. Berdasarkan sintesis berbagai penelitian selama periode 2015 sampai 2014, terdapat 5 manfaat utama smart farming, yaitu peningkatan produksi, efisiensi penggunaan input, keberlanjutan lingkungan, manajemen risiko yang lebih baik, serta integrasi rantai pasok digital. Artinya, teknologi tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga memperbaiki keseluruhan sistem pertanian. Slide selanjutnya adalah produktivitas melalui respon presisi. Pilar pertama adalah peningkatan produktivitas. Dengan bantuan sensor dan pemetaan lahan, petani dapat mengetahui kondisi tanah secara detail. Contohnya, jika ada areal yang
kekurangan unsur hara, maka pemupukan bisa difokuskan pada areal tersebut saja. Hasilnya, tanaman tumbuh lebih optimal dan produktivitas meningkat. Slide selanjutnya adalah tepat dosis, tepat lokasi, tepat waktu. Pilar kedua adalah efisiensi penggunaan input teknologi seperti drone dan variabel rate teknologi memungkinkan pupuk maupun pestisida diberikan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Prinsip, prinsipnya sederhana yaitu tepat dosis, tepat lokasi, dan tepat waktu. Dengan cara ini, biaya produksi dapat ditekan tanpa mengurangi hasil panen. Slide selanjutnya adalah efisiensi ekonomi dan lingkungan. Pilar ketiga berfokus pada keberlanjutan lingkungan, penggunaan pupuk dan pestisida yang lebih presisi membantu mengurangi pencemaran tanah dan air. Selain itu, penggunaan sumber daya seperti air dan energi juga menjadi lebih hemat. Jadi, keuntungan ekonomi bisa meningkat tanpa mengorbankan lingkungan. Slide selanjutnya adalah sistem peri- sistem peringatan dini. Pilar keempat adalah mitigasi risiko melalui sistem peringatan dini. Dengan analisis data cuaca, penyakit tanaman, dan kondisi lingkungan, petani dapat menerima peringatan sebelum masalah terjadi. Misalnya, potensi serangan hama atau cuaca ekstrim dapat diprediksi lebih awal sehingga tindakan pencegahan bisa segera dilakukan. Slide selanjutnya, digitalisasi rantai pasok. Pilar kelima adalah digitalisasi rantai pasok, mulai dari benih, budidaya, distribusi, hingga sampai konsumen. Seluruh proses dapat dilacak secara digital. Hal ini meningkatkan transparansi, mempermudah pengawasan kualitas produk, dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pertanian. Slide selanjutnya adalah intensitas dampak. Jika melihat hasil pengukuran dampak, peningkatan produktivitas menjadi manfaat yang paling dominan. Kemudian diikuti oleh efisien penggunaan input, keberlanjutan lingkungan, manajemen risiko, dan integrasi pasar. Data ini menunjukkan bahwa investasi pada teknologi pertanian memberikan manfaat yang nyata dan terukur. Selanjutnya adalah tantangan implementasi. Walaupun potensinya besar, implementasi smart farming masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, keterbatasan infrastruktur digital. Kedua, akses teknologi yang belum merata. Dan yang ketiga, masih ada kesenjangan literasi digital di kalangan petani karena diperlukan dukungan berbagai pihak agar teknologi dapat diterapkan secara lebih luas. Slide selanjutnya adalah blueprint eksekusi. Transformasi pertanian tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antar pemerintah, akademis, sektor swasta, startup, agritech, serta petani sebagai pengguna utama teknologi. Kolaborasi ini yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan sistem pertanian modern. Slide selanjutnya adalah sebagai penutup, smart farming bukan sekedar tren teknologi. Smart farming
merupakan strategi untuk menjaga ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung pertanian yang lebih berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi secara tepat, kita tidak hanya menghasilkan pangan yang cukup, tetapi juga membangun masa depan pertanian yang lebih kuat dan tangguh. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.